Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ai, perkenalkan kita dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang sistem aplikasi Poliklinik Sehat Aja. Di sini saya akan memperkenalkan setiap anggotanya. Di sini ada saya sendiri sebagai Sidik Permana, yang kedua ada Muhammad Dias Atorik, yang ketiga ada Fatur Sanusi, dan yang keempat ada Angga Bahtiar, yang kelima ada Aditya Nopal, dan yang keenam ada Muhammad Depran. Hah? Sesuaikan di dia. Nah, jadi saya akan menjelaskan dulu latar belakang tujuan kita untuk membuat aplikasi Poliklinik Sehat Aja. Jadi untuk sistem manajemen untuk membantu proses registrasi pasien di poliklinik dikembangkan menggunakan Next.js dengan antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Aplikasi Poliklinik berbasis web ini, sistem informasinya yang dirancang yang mengelola proses operasional di sebuah poliklinik seperti antriannya contohnya. Dan mungkin, untuk di presentasi ini akan menjelaskan juga dari DFD-nya, diagram flow-nya terus, flow chart-nya dan sambil demo aplikasinya. Nah, sistem aplikasi ini mempunyai fitur utama. Yang pertama ada registrasi pasien baru, yang kedua ada notifikasi registrasi, yang ketiga ada validasi data, yang keempat ada penyimpanan data. Dan diimplementasikan bahasa yang digunakan itu yang pertama dari front end-nya ada Tailwind CSS, yang keduanya ada backend React Next.js, yang ketiganya menggunakan database MySQL. Dan mungkin akan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya Angga Bahtiar. Mangga. Maaf, Aditya Nopal. Mangga, Dit. Baik, Ibu Ai dan teman-teman semuanya. Ini adalah flowchart dari proses registrasi pasien. Tahap awal tentunya pasien mengunjungi klinik, lalu tahap selanjutnya mengambil antrian, lalu melakukan pendaftaran. Nah, di pendaftaran tersebut pastinya kita sudah ditanyakan apakah sudah mendaftar, apakah belum. Jika ya, kita mengecek kartu berobat. Jika belum, kita menginput data. Nah, jika iya itu ada tadi cek kartu obat, nanti kita dicek lagi datanya apakah sesuai, apakah tidak juga, apakah kadaluarsa. Nah, kalau enggak, kita balik lagi nih ke input data. Nah, input data itu kan meliputi nama, tanggal lahir, keluhan, dan lain-lain seperti itu. Nah, lalu ketika input data selesai, lalu proses selanjutnya pembuatan kartu obat. Setelah semuanya proses pendaftaran dan registrasinya beres, lanjutlah kepada tahap tindakan oleh dokter yang tersedia di jam tersebut. Setelah tindakan beres dan semuanya terstruktur dengan baik, lanjutlah ke tahap pembayaran. Nah, di pembayaran tersebut kita membayar macam-macam seperti obat yang harus kita beli dan juga biaya tahapan untuk konsultasi. Nah, setelah pembayaran beres, lalu kita pengambilan obat selesai. Sudah. Oke. Terima kasih, Dit, atas penjelasannya. Mungkin akan dijelaskan lagi untuk berikutnya tentang DFD-nya, Bu. Mangga, Fatur Sanusi, untuk dijelaskan dari DFD level 0 sampai DFD level 1 dengan ERD-nya. Baik, Bu Ai, saya akan Gak ada suara. Sok. Ada yang ada? Man. Baik, Bu Ai dan kawan-kawan, saya akan menjelaskan DFD level 0 dan level 1. Untuk DFD level 0, diagram ini menjelaskan alur hubungan utama dalam sistem manajemen poliklinik.
untuk pasien mendaftar masuk ke poliklinik dan nanti dokter mengambil antrian dan rekam medis itu masuknya nanti ke poliklinik juga. Terakhir dari poliklinik itu nanti masuk ke farmasi, apotek atau farmasis. Nah, untuk DFD level satunya yang lebih kompleks, di awal itu pasien mendaftar dan memasukkan data-data pasiennya ke manajemen registrasi. Nah, dari manajemen registrasi ntar disonding lagi eh, ke poliklinik sistem. Nah, dari poliklinik sistem itu nanti menyebar ada ke administrasi, ke proses manajemen, appointment manajemen, dan ke dokter. Tapi dari yang utama itu dari sehabis registrasi itu masuk ke appointment manajemen untuk penjadwalan ke dokter. Nah, ntar habis dari dokter itu dapat ininya kan, dapat hasil rekam medisnya. Lanjut di sounding ke medical record management. Dari medical record management balik lagi ke poliklinik sistem untuk diolah lagi datanya, lalu lanjut ke administrasi untuk payment. Nah, habis dari payment dan datanya udah lengkap, semua udah valid, lalu lanjut lagi diolah ke poliklinik sistem untuk disonding ke prescription manajemen dan masuk ke apotek. Nah, dari apotek pasien mengambil obat gitu. Siap, Tur. Mungkin untuk selanjutnya dijelaskan lagi, Tur, tentang ERD-nya. Untuk ERD-nya itu di sini di poliklinik, kita mau di poliklinik sistem dulu ya. Nah, kartu berobat ini tuh untuk akses utamanya si pasien nih. Nanti ada ID dokter juga, ID administrasi dan apotek untuk hubungan antar tabelnya. Nah, untuk kartu berobat ini ntar masuk ke pasien di integernya ini. Nah, dari pasien ini tuh tabelnya tuh banyak ya, dari nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tanggal kartu berobat, usia, poliklinik, nomor pendaftaran, diagnosa, resep obat, status tiket, dan dua lagi tuh create dan last update-nya. Nah, ntar dari pasien tuh ntar kan bisa masuk ke 4 selubung yang ini kan. Nah, kartu berobatnya tuh masuk lagi ke pasien registrasi yang isi tabelnya tuh ID registrasi, register date, kartu berobat. Nah, lanjut yang appointment manajemennya tuh untuk pendaftarannya kan. Isinya tuh ID daftar, kartu berobat juga, appointment date untuk tanggalnya. Untuk paymentnya tuh untuk tabel yang payment isinya tuh ID pembayaran, kartu berobat, tanggal pembayaran, total biaya, status pembayaran, ID administrasi. Nah, untuk yang dokter tuh isi tabelnya tuh nama dokter, spesialis dokternya tuh kan nanti ada kayak dokter spesialis gigi atau umum dan lain-lain gitu kan, masuk di tabel spesialis ini nantinya. Nah, lanjut dari dokter tuh ada medical record yang mencakup hasil pemeriksaan pasien. Jadi pasien tuh punya riwayat apa aja, keluhan apa aja, nanti masuknya di medical record yang ini gitu.
Isinya tuh ID rekam medis, register date juga, ID dokter, diagnosis, kartu berobat juga untuk akses antar tabelnya. Lanjut ke administrasi. Untuk di ID administrasi itu dipersimpel aja ya. Isinya itu cuman ada ID administrasi sama nama. Jadi untuk pembuka pintu aja sih. Lanjut untuk farmasisnya itu ada ID apotek sama nama apoteknya. Untuk prestation manajemennya tuh isinya ada rekam medis, ID apotek, ID resep obat, dan nama obat. Untuk ERD-nya tuh nggak beda jauh sama yang di DFD level 1 sih. Oh itu cukup penjelasannya. Oke. Mungkin untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang demo aplikasinya. Ini kan di sini tertulis Bu untuk demo dan penjelasannya. Nah, di presentasinya mungkin akan menjelaskan sedikit ya tentang slide-slide-nya aplikasinya, bagaimana cara ininya, sama nanti mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Dia sama Depran secara langsung gitu di webnya. Jadi kita akan menjelaskan dulu secara singkat di presentasinya. Mungkin akan dijelaskan oleh Angga Bahtiar. Ya baik, Bu Ai dan kawan-kawan, di sini saya akan menampilkan sedikit tampilan utama dari Poliklinik Sehat Aja. Di sini ada fitur tiketing, registrasi, dan unit pengobatan, dan di dalam unit pengobatan ada poliklinik yang akan dituju seperti umum, bidan, anak, atau penyakit dalam. Dan di sini berikut adalah tampilan registrasi dan notifikasi berhasil. Di sini registrasi pasien baru, kita harus mengisi dulu ya, seperti nama, contohnya misalkan nama Arga, jenis kelaminnya laki-laki, usianya 22 tahun, poliklinik yang akan ditujunya kemana, misalkan ke umum, sama tanggal lahir. Jika pasien baru sudah registrasi dengan benar, maka menekan submit dan akan muncul notifikasi registrasi sukses. Dan berikut ada tampilan database MySQL ya. Di dalam database Politeknik Widyatama ada 3 form. Yang pertama ada pasien registrasi, sama user, dan di sini contoh database dari form pasien ya. Di dalamnya ada kartu berobat, nama, jenis kelaminnya apa, tanggal lahirnya, sama usianya berapa, poliklinik yang akan ditujunya, mau kemana, sama ada nomor pendaftaran, diagnosanya, sama resep obat dari dokter, status tiketingnya, sama terakhir sama harga. Dan di sini juga ada tampilan form loginnya ya. Di sini hanya untuk user saja, kayak admin, terus apoteker, dokter, sama administrasi. Jadi Bu, jadi tampilan form ini untuk berfungsi sebagai kayak sebagai alurnya kemana ajanya. Contoh misalnya kan udah ngambil form antrian dari awal ini. Nah, contohnya kita klik yang umum atau bidan atau anak atau penyakit dalam. Nah, di sini tuh kan ada khusus buat untuk mengecek si alurnya itu kemananya. Contoh di sini misalnya kita masukkan username-nya
ke dokter atau apa namanya tuh, obat tuh sebagai apoteker, admin itu sebagai, admin apa namanya tuh, buat, ini ngecek selesai atau belumnya. Dan mungkin akan dijelaskan terlebih lanjutnya, apa namanya tuh, langsung didemokan oleh dia sama Deprannya, Bu, gitu. Mangga, dia sama Depran mungkin bisa dijelaskan secara lebih lanjut langsung dari webnya. Saya stop sharing ya. Baik. Halo, yes. Masya Allah. Habibi. Masya Allah. Halo. Come to Dubai. Alhamdulillah Haki. Oke. Mangga, Dias sama Depran. Oke. Mungkin saya coba screen dulu ya buat tampilannya. Sebentar. Gitu. Mungkin untuk di tampilan awal itu mungkin boleh dijelaskan oleh Depran. Mangga Depran. Baik, baik Bu Ai, izin untuk menjalankan demo aplikasi ini, di mana di sini saya sebagai user diminta untuk registrasi terlebih dahulu. Nah, di dalam registrasi ini kita diminta untuk menginputkan nama, misalkan Devran boleh, terus jenis kelamin laki-laki, masukkan usianya misal 20 tahun, dan di sini juga kita bisa memilih poliklinik yang ingin kita pilih. Dan kita juga diminta untuk menginputkan tanggal lahir. Oke, submit. Nah, yang dimana data tersebut itu akan masuk ke dalam dashboard dokter. Kita diminta untuk menjadi login sebagai role dokter terlebih dahulu. Nah, di tabel dokter di dashboard dokter ini terdapat status sebagai waiting, pasiennya masih waiting, dan di fitur dashboard dokter ini terdapat kita dapat menginputkan diagnosa, misalkan pusing, dan kita juga diminta inputkan obatnya, misalkan paracetamol, dan banyak obatnya. 2, coba dulu. 12. Anjuran pakainya misal 2 kali sehari. Dan kita juga diminta untuk menginputkan keterangannya juga.
kita juga di sini dapat menambah obat tambahan gitu. Nah, misal kita membutuhkan obatnya lebih dari satu. Coba aspirin. Coba. Boleh 12. 2 kali sehari. Setelah makan juga. Submit. Oke, nah setelah menginputkan diagnosa tadi, di sini statusnya berubah menjadi examined atau sudah diperiksa, yang dimana diagnosa tersebut akan masuk ke dashboard administrasi. Oke, untuk dashboard administrasi ini mungkin bisa dijelaskan oleh Tias. Oke, oke baik. Mungkin dan rekan-rekan sekalian, mungkin setelah setelah tadi yang udah Depran jelasin sebelumnya tentang alur ketika di awal registrasi dan pemberian diagnosa dan obat itu sebelum pasien terima resep obatnya itu pasien harus melakukan pembayaran melalui administrasi. Nah, di tampilan yang sekarang ini adalah tampilan dashboard administrasi dan data yang data pasien yang sudah diperiksa sebelumnya itu akan masuk ke bagian administrasi terlebih dahulu, yang dimana itu akan kita inputkan dulu untuk total kalkulasi biaya mulai dari pemberian diagnosa dan untuk obat juga gitu. Nah, untuk pemberian harga atau penambahan kalkulasi biaya itu kita bisa edit terlebih dahulu di bagian administrasi. Nah, kita masuk ke bagian input harga. Nah, di sini sudah terlihat ada diagnosa yaitu pusing. Lalu untuk obat juga ini ada 2 obat yaitu paracetamol dan aspirin. Dan masing-masing ini untuk harganya kita masukkan misalnya untuk paracetamol ini kita beri harga 5.000. Nah, untuk aspirin sendiri ini kita kasih dengan harga 10.000. Nah, nanti untuk kalkulasi harga itu akan otomatis ditampilkan di bagian total harga gitu. Nah, setelah semua kalkulasi biaya sudah dimasukkan, itu kita bisa langsung simpan datanya, yang dimana nanti data tersebut akan dikirimkan kepada bagian apoteker atau bagian obat. Kita coba simpan dulu untuk simpan perubahan. Nah, di sini sudah berhasil untuk penyimpanan kalkulasi biaya tersebut. Lalu kita sekarang masuk ke bagian apotek atau obat ya. Kita masukkan dulu untuk username dan passwordnya. Nah, dari yang status sebelumnya itu examined atau sudah diperiksa, setelah si pasien di bagian administrasi ya dan sudah dimasukkan kalkulasi biaya oleh bagian administrasi, maka status si pasien tersebut itu akan berubah menjadi invoice atau bahwa
pemeriksaan diagnosa dan obat tersebut itu sudah dilakukan pembayaran. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kasus di mana untuk apoteker ini kita bisa berikan resep obat juga gitu kepada pasien gitu apabila obat yang disebutkan tadi itu tidak ada gitu atau mungkin jika suatu saat nanti obat tersebut itu sudah habis dan memang diperlukan kembali untuk penggunaan lebih lanjut nanti si pasien itu bisa membeli sendiri dengan membawa resep obat tersebut gitu. Nah, untuk pencetakan resep obat ini kita bisa langsung klik action print ya di sini. Nah, nanti di sini akan terlihat preview atau tampilan sebelum tampilan dokumen yang akan dicetak nantinya gitu. Di sini menyantumkan juga seperti resep digital ya, yaitu ada paracetamol dan aspirin gitu, dan beberapa keterangan yang lainnya gitu. Serta di dalam resep obat ini juga dicantumkan nama pasien, usia pasien, jenis kelamin, dan poliklinik, dan total biaya yang dikeluarkan oleh pasien sebelumnya gitu. Dan apabila kita coba print ya di sini ya, mungkin untuk part sekarang ini kita save-nya sebagai format PDF mungkin ya. Saya coba kasih dulu untuk format PDF-nya ya, sebentar. Oke, mungkin untuk lihat tampilannya, saya coba ganti dulu screen-nya ya. Sorry. Nah, mungkin, kurang lebih nanti untuk tampilannya itu akan seperti ini. Ini bisa dijadikan resep digital ataupun bisa dijadikan resep fisik ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya, sebentar saya coba ganti lagi untuk screen-nya. Oke, setelah pemberian resep obat tadi kepada pasien, nah dan obat tersebut sudah diterima, maka dalam kasus ini apoteker atau di bagian obat itu bisa menandakan bahwa pasien tersebut dinyatakan sudah menerima obat. Itu dengan cara kita kita memberikan action complete di sini. Dan di sini juga terdapat konfirmasi untuk penyelesaian resep ya. Di sini kita klik untuk selesaikan, kita tunggu prosesnya, dan status pasien tersebut itu sudah selesai dari mulai awal pemeriksaan dan tahapan kalkulasi biaya di bagian administrasi dan penyerahan obat di bagian apotek itu sudah selesai dilakukan. Nah, mungkin sedikit penjelasan juga untuk di tampilan beberapa list pasien itu kita bisa akses di bagian dashboard admin ya. Kita masuk dulu ke bagian dashboard admin. Nah,
di sini terdapat beberapa list pasien yang sudah selesai ya. Ini tidak hanya menampilkan pasien yang sudah selesai diperiksa, tapi admin dapat melihat status pasien yang sedang menunggu ataupun sedang yang sudah diperiksa ataupun yang sudah menerima invoice dan yang terakhir itu sudah selesai diberikan resep obat gitu ya atau beserta obatnya gitu. Nah, di admin juga nih mungkin ada beberapa fitur yang sudah kita tambahkan gitu ya. Mungkin untuk bagian ini Depran bisa tolong dibantu untuk penjelasannya. Baik, izin menjelaskan untuk fitur apa saja sih yang ada di admin dashboard ini. Yang pertama itu di fitur edit, kita dapat mengedit data si pasien dari nama, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, dan poliklinik yang ingin kita ubah gitu. Coba misalkan kita edit dari polikliniknya. Soal penyakit dalam boleh disimpan. Oke, berhasil yang dimana di sini terdapat pada tabel di dashboard admin ini terdapat terakhir diperbaharui. Nah, di situ terdapat tanggal terakhir kita mengedit si data pasien. Dan juga di admin dashboard ini kita dapat mendelete atau menghapus data pasien yang ingin kita hapus. Nah, di sini kita harus konfirmasi dulu apakah data yang akan dihapus ini yakin gitu untuk dihapus. Misal dihapus. Oke, data yang mungkin tadi tadi nggak sengaja keklik, mungkin boleh diulang lagi kali ya di bagian konfirmasi. Baik. Di dalam konfirmasi delete data, kita harus mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah kita yakin untuk menghapus data pasien ini. Jika yakin, klik action ya hapus. Nah, di sini berhasil, data pasien berhasil telah dihapus. Oke, mungkin untuk penjelasannya sudah cukup ya. Terima kasih Depran. Sedikit menjelaskan juga untuk di dalam hal teknisnya. Untuk di dalam hal teknis dari beberapa update tadi kita akan coba cek ke dalam database ya, dalam MySQL. Kita masuk dulu ke bagian database untuk melihat perubahannya. Nah, untuk tadi ada dua data dengan nama itu satu itu sudah dihapus ya. Kita coba cek lagi untuk di bagian tabel pasiennya. Nah, di sini untuk data-data tersebut sudah benar-benar dihapus di dalam database-nya gitu. Dan mungkin untuk action ini tidak dapat dibatalkan juga. Mungkin untuk penjelasan teknisnya seperti itu dan beberapa fitur juga yang sebelumnya mungkin ada sedikit kita perbaiki gitu. Kita kasih sedikit adjustment untuk perbaikan fitur dan yang lain-lainnya. Untuk alur yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan itu masih sama dan tidak mengganggu
tidak mengganggu ke bagian yang lainnya gitu dari dalam improvement yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, mungkin untuk demonstrasi dan tata cara penggunaan ini sudah cukup jelas ya. Mungkin saya kembalikan ke Sidik lagi. Enggak? Terima kasih ya rekan-rekan semuanya atas partisipasinya untuk menjelaskan si presentasi ini. Izin Bu Ai, mohon maaf jika kita mengumpulkannya agak telat sehari Bu. Terus kita juga izin untuk mengirimkan dokumentasi serta si dokumen apa namanya tuh PPT ini Bu. Terus saya juga akan mungkin melanjutkan lagi dari kesimpulannya dari apa dari presentasi ini atau aplikasi ini. Saya izin share screen lagi. Nah, jadi Bu, kesimpulannya tuh dari kelompok kita tuh, jadi untuk aplikasi ini tuh untuk menyederhanakan atau memudahkan registrasi pasien ketika datang ke poliklinik gitu Bu. Dengan antarmuka yang ramah penggunanya, maksudnya dengan cara yang mudah bagi yang lansia ataupun apa namanya tuh sebagai user atau pekerjanya gitu. Dan kita juga mungkin kalau misalnya udah diimplementasikan ke masyarakat bisa memudahkan bagi semua orang untuk menggunakan aplikasi ini Bu, gitu. Mungkin sekian dari kelompok kita, mohon maaf apabila banyak salahnya, banyak kurangnya, gitu Bu. Izin apa namanya tuh, kita sudah menjelaskan tentang kelompok kita dari aplikasi Poliklinik Sehat aja, gitu kan. Dan rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak atas bantuannya. Ya, sama-sama. Dan Ah. kita juga izin menambahkan sedikit ya. Mengerti. Terima kasih juga untuk salah satu dosen kita, Ibu Ai, yang telah mengajar di 3 matkul kebetulan di semester ini. Mohon maaf juga kita cuman bisa menjelaskan informasi secara yang kita ketahui gitulah intinya. Jadi kita yang kuasai intinya cuman ya segitu segini nama lah. Nah, lanjut. Ya, turun Bu. Izin stop sharing, kan? Jadi sekian mungkin dari kelompok kita tentang penjelasan dari Poliklinik Sehat aja. Mungkin nanti akan kita segera kirimkan Bu dokumentasi serta presentasi yang kita buat. Itu di sana udah lengkap dari penjelasannya dari DFD, RFD, flowchart dan sebagainya dari demonya sebagai pengumpulan tugasnya Bu. Dan mungkin di rekaman video ini akan langsung di-upload ya, dia langsung di YouTube dan akan langsung dikirimkan linknya ke Drive sekalian dengan PPT yang tadi saya sebutkan serta dokumentasinya. Terima kasih banyak Bu. Pamit dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beres. Siap, Bre.